Halo para kaum rebahaners, dimanapun kalian berada, mestinya kita tak luput dari suatu kenyamanan yang nikmatnya terhakiki, apalagi kalau bukan rebahan, iya enggak? Oke guys, pada video kali ini gue akan membahas film yang berjudul Gatau The Last Try, yang menceritakan tentang perseteruan yang terjadi antar geng. Namun dibalik perselisihan tersebut, terdapat juga timbulnya hubungan asmara yang akan berdampingi selama film berlangsung. So daripada banyak komat kami gak jelas, mending kita langsung masuk ke filmnya. Diperlihatkan acara pesta berkumpulnya para lansia atau bos besar beserta para penerus mereka dari berbagai kubu dalam upaya syukuran kelahiran sang buah hati atau kelahiran cucu dari bos besar yang berasal dari kubu Benteng Utara. Dia adalah Big Frank, anak dari bos besar Benteng Utara yaitu Tuan Gui. Dan ini Tuan Ryu yang merupakan bos besar Pit Selatan yang mempunyai seorang anak perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Big Sky. Mereka juga akan bekerja sama dalam pembangunan gedung. Di samping itu, geng Benteng Utara mempunyai 5 orang kepercayaan yaitu Luhman, Kamel, Ese, Magnum, dan Surya yang senantiasa selalu mengabdi pada Benteng Utara bagaikan bodyguard. Pada saat itu juga terdapat seorang wanita fotografer yang diundang Surya untuk memotret momen-momen di sana agar bisa dijadikan kenangan bagi mereka. Wanita tersebut yang datang tanpa membawa partner serta membawa beban yang sangat banyak, dengan terpaksa Surya membantu wanita tersebut yang kita sebut saja Citra. 高打他们，但我照片拍不好。举高，举高一点，扣。对呀，小心小心点。再一张，不好意思。酸呢。强哥，好，往下打。你这个是专业的，是不是的？ Karena kesal dijadikan tumbal, Surya memberikan tas milik Citra kepada Ese, tak sengaja menjatuhkan salah satu tas yang membuat kamera di dalam tas tersebut keluar dan pecah. Surya merasa bersalah berkata kepada Citra kalau dia akan menggantikannya. Keesokan harinya, Citra kedatangan Surya yang menepati janjinya untuk mengganti kamera yang pecah dengan kamera baru. Namun Citra hanya membutuhkan lensa kameranya saja, yaitu lensa Jupiter kuno yang sudah langka untuk dijual. Sedangkan Surya hanya membeli badan kameranya saja, yang membuat Surya menambahkan segopak uang sebagai ganti rugi. Tak sengaja Surya melihat foto teman-temannya serta dirinya yang tepat berada di hadapannya. Foto diambil menggunakan kamera dengan lensa Jupiter kuno yang membuat hasil pemotretan serasa seperti berada di tahun 90-an. Melanjutkan pekerjaan hari-harinya sebagai kang fotografer, Citra tak sengaja bertemu lagi dengan Surya. Surya mengajak Citra berkeliling dan berjalan-jalan sebagai permintaan maafnya. Di sebuah tempat gedung kosong, Big Sky menemui anak buahnya yang mengatakan bahwa ada 2 orang mungkin yang berguna dalam bisnis narkoboy miliknya. Yang pertama seseorang bernama Yudu yang tinggal di Benteng Utara, bekerja sebagai penjual narkoboy dan punya beberapa koneksi. Yang kedua pria bernama Toby, teman SMA-nya Yudu, kuliah jurusan teknik kimia dan mereka mempunyai barang bagus. Toby menunjukkan hasil eksperimennya yang barang tersebut dalam 5 detik langsung membuat penggunanya teler, membuat Big Sky segera memperkerjakan mereka dan memproduksi barang haram tersebut tepat di gedung kosong itu. Big Sky menyuruh Yudu untuk menjual dan menyebarkan barang haram tersebut di wilayah Benteng Utara. Pada saat makan-makan di sebuah tempat restoran yang dimana Surya, Ese, Citra, serta teman Citra yang bercerita tentang masa lalu mereka, didapatkannya informasi bahwa Surya dan Ese beserta ketiga sahabatnya yaitu Luhman, Kamel, dan Magnum, bahwa mereka berlima sejak kecil terlahir tanpa mengetahui siapa kedua orang tua mereka masing-masing, sehingga mereka berlima hidup bersama di sebuah tempat seperti panti asuhan. Hingga Frank datang membawa mereka dan mengubah hidup mereka seperti sekarang ini. Sedangkan Citra sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya bertahun-tahun yang membuatnya menjadi sosok manusia yang hidup mandiri, mandi sendiri, dan pada akhirnya mereka semua pada saling adu nasib. 孤儿院啦，不是啊，我们才是靠自己吧。他爸妈常年都在国外。 Yudu dan Toby mulai beraksi menyebarkan barang haramnya di tempat klub malam di wilayah Benteng Utara. Dengan beredarnya rumor narkoboy di wilayah Benteng Utara yang langsung ditanyakan oleh petugas polisi bernama Monkey Ho, yang merupakan paman dari Citra kepada Tuan Gui. Geng Benteng Utara yang tidak tahu menahu tentang hal tersebut dan juga mereka sebenarnya anti dengan barang haram segera menugaskan kepada kelima anak angkatnya ke tempat klub malam untuk menuntaskan kasus tersebut yang bisa membuat reputasi wilayah Benteng Utara menjadi hancur. Keesokan harinya, Surya mendatangi tempat kerjanya Citra untuk mengambil hasil cetakan foto yang sudah disepakati oleh mereka. Namun dikabarkan Citra sedang tidak bekerja dikarenakan sedang tidak enak badan, yang membuat Surya segera langsung menuju ke tempat tinggal Citra.
Dikarenakan Citra yang sedang sakit, ia meminta Surya memberikan waktu beberapa hari lagi untuk menyelesaikan cetakan fotonya. Surya pun mengiyakannya. Prihatin melihat kondisi Citra seperti tak bernyawa, Surya menarik paksa membawa Citra ke rumah sakit agar lebih cepat sembuh. Walaupun sedikit kasar, tapi Surya sangat peduli dengan kondisi Citra dengan menggendongnya dan memberikan sedikit vitamin asap rokok yang membuat Citra senyum-senyum sendiri. Dengan foto yang telah dicuci, Citra segera menemui Surya untuk memberikan hasil cetakan foto tersebut. Surya berjanji kepada Citra, besok ia akan mengajaknya untuk berkeliling di wilayah Benteng Utara. Namun setelah bertemu dengan Citra di wilayah Benteng Utara, Yudu membawa pasukannya yang diutus Big Sky untuk menyerang Surya. Surya yang sedang asik berduaan dengan Citra dengan terpaksa melawan mereka semua. Dan juga Surya yang emang dari kecil sudah hidup berdampingan dengan kekerasan, tidak gentar melawan segerombolan nyamuk walaupun hanya sendirian. Tak tinggal diam, teman-teman Surya yang beserta pasukan lainnya segera datang menghajar Surya membantu musuh. Segera datang membantu Surya menghajar musuh. Musuh bukanlah tandingan bagi para anak muda di wilayah Benteng Utara. Mereka lari tercirit-cirit membawa kekalahan. Dengan luka gesek yang didapatkan, Citra mengajak Surya untuk pergi ke rumah sakit. Namun Surya hanya membawa Citra ke rumahnya yang hanya mengobati lukanya dengan ala kadarnya. Citra curhat serta iri kepada Surya mempunyai teman yang selalu berada di sisinya. Sedangkan dirinya saja jangankan sakit, perak saja nggak ada yang mau cebokin. Apa iya? Citra terasa sangat sedih jikalau ia kehilangan Surya, karena hanya Suryalah yang kini naik jadi 2.500 per batang. Hanya Surya yang selalu setia menjadi temannya, menanyakan apa kamu udah makan atau belum, membawa ke rumah sakit, mengajaknya ke berbagai tempat untuk pemotretan, menggendongnya, bahkan dibanting. Surya pun berjanji lagi, dia akan selalu ada di sisi Citra, menjaga dan melindunginya walaupun tsunami menerjang. Menikmati secangkir teh dan sebatang udut, Tuan Gui dan Tuan Ryu membahas tentang berita narkoba yang beredar di wilayah Benteng Utara. Mereka mengetahui siapa dalang di balik kasus tersebut, yaitu Big Sky menantunya Tuan Ryu. Tuan Ryu akan mencegah tindakan menantunya itu yang terlalu benci kepada kaum wilayah Benteng Utara sebisa mungkin. Dikarenakan Tuan Ryu dan Tuan Gui merupakan teman lama semasa TK yang tidak suka membenci satu sama lain walaupun mereka sekarang sudah mempunyai bisnis masing-masing. Surya mengajak keempat sahabatnya untuk membantu dirinya memasak makanan yang disukai oleh Citra, yaitu seblak ceker T-Rex. Tak butuh waktu lama, Citra pun datang. Surya membuat makan malam tersebut menjadi suasana penuh keromantisan. Rupanya Surya melakukan ini semua karena untuk merayakan hari ulang tahunnya Citra. Akibat kecanduan barang haram yang diproduksi oleh Toby, membuat wanita malang tersebut mengalami teler berat hingga modar di tempat. Dengan hal tersebut membuat semua siaran berita memberitakan tentang ketololan wanita tersebut. Melanjutkan keromantisan dari dua sejoli ini yang merusak mood saya sebagai jomblo sejati, Surya memberikan hadiah spesial kepada Citra, yang rupanya isi hadiah tersebut adalah sebuah karet. Maksudnya isi hadiah tersebut adalah sebuah lensa Jupiter kuno yang membuat Citra merasa sangat senang karena barang tersebut yang sudah langka. Namun keromantisan mereka tidak begitu lama dikarenakan Surya yang baru mendapatkan kabar tentang berita narkoba tersebut. Dari hasil rekaman CCTV, mereka melihat penampakan wajah si botak Yudu yang bekerja di sebuah konstruksi pembangunan sebagai pengantar barang. Dengan begitu mereka segera mengecek lokasi beserta mengundang Big Sky karena mereka yakin bahwa Big Sky adalah dalangnya. Namun pengecekan tersebut tidak membuahkan hasil, mereka sama sekali tidak menemukan barang yang mencurigakan tersebut yang membuat Big Sky pergi bersapaan dengan kedatangan Big Frank. Big Frank memarahi Surya yang terlalu terburu-buru dengan hal ini tanpa memberitahukan dirinya, karena dia tahu kelicikan dari seorang Big Sky yang sudah merencanakan semuanya matang-matang. Dengan dirinya sudah tertuduh, Big Sky meluapkan emosinya kepada Yudu dan Toby yang kurang becus menjalani tugasnya. Big Sky menyuruh Yudu untuk menyingkirkan Surya terlebih dahulu karena Surya yang terlalu berbahaya dalam bisnisnya. Puyeng karena banyak masalah yang belum terselesaikan, mabuk adalah penenang otak yang tidak patut dicontoh. Di sana rupanya juga ada Citra yang tinggal di sana yang rupanya mereka berdua telah berpacaran. Citra mencoba menenangkannya dan pada akhirnya mereka mulai beradu jigong.
Dengan keberadaan Citra, membuat Surya membuang semua beban yang ada di benaknya dan melakukan aktivitas seperti biasanya hanya berduaan dengan Citra. Alalala. Hingga ketika malam tiba, Surya yang masih berduaan dengan Citra ditusuk dari belakang oleh Yudu beserta anggotanya. Citra yang mencoba membantu hanya bisa terkena bogeman beberapa kali. Begitupun sebaliknya, Surya tidak bisa menahan para begal yang menyerang dirinya serta Citra dengan bermodalkan sebilah pisau cukur, sehingga ia telah terkena beberapa tusukan yang membuat dirinya melemah. Hanya suara sirine polisi yang bisa menghentikan percobaan pembunuhan mereka. Sebelum mereka kabur, Surya sempat melihat penampakan dari wajah si botak Yudu. Dengan kejadian tersebut membuat Surya merasa bersalah karena janjinya kepada Citra yaitu akan menjaga dan melindungi Citra walaupun tsunami menerjang hanya angan-angannya saja. Dengan kondisi sekarang yang sedikit mulai membaik, hal pertama yang ia lakukan adalah menangkap si botak Yudu untuk diinterogasi. Setelah berganti-gantian menyiksa si botak satu ini, akhirnya beliau memberitahukan siapa dalangnya. Ya betul, Big Sky. Big Frank segera memerintahkan Surya untuk membereskan kekacauan yang telah terjadi. Surya diam-diam mengikuti sebuah mobil yang di dalamnya terdapat Big Sky hingga sampai di satu bangunan kosong, yaitu tempat Big Sky memproduksi barang haramnya. Namun ada hal aneh terjadi. Tiba-tiba anak buahnya Big Sky tidak mau mengikuti perintah dari Big Sky hingga baku bedil pun tak terjadi. Surya juga mulai ikut-ikutan baku bedil tersebut karena dendam yang belum terbalaskan. Walaupun terkena beberapa tembakan, Big Sky berhasil kabur dari sana. Di sisi lain, Citra yang masih dirawat di rumah sakit selalu memikirkan Surya yang tidak pernah datang menjenguk dirinya. Kembali ke arena pertempuran, Surya berhasil menghabisi orang-orang di sana dan mulai mengejar Big Sky. Big Sky yang lari tercirit-cirit sudah dinanti oleh Toby yang menaruh dendam kepada bos laknatnya untuk dieksekusi. Tapi sebelum itu, Toby menyuntikkan dirinya dengan narkoba yang ia buat agar memicu adrenalinnya. Tak perlu waktu lama, Big Sky pun akhirnya modar di tangan Toby karena Big Sky yang terlalu mendalami sifat kebos-bosannya. Toby mirip kayak di film Joker, anjir. Surya yang datang terlambat hanya memasang wajah kebingungan karena Big Sky yang sudah turu duluan. Setelah kejadian tersebut, Exe mengunjungi Citra untuk mengatakan sesuatu, bahwa Surya akan pergi keluar kota agar terhindar dari tuduhan percobaan pembunuhan Big Sky. Begitu juga yang dikatakan oleh Monkey Ho, pamannya Citra yang merupakan seorang polisi. Karena jika ia ketangkap, ia akan dipenjara selama 10-12 tahun. Oleh karena itu mereka telah menyepakati untuk memberangkatkan Surya keluar kota. Sebelum Surya berangkat, Magnum memberikan sebuah undangan pameran seni foto Citra untuk bisa melihat Citra yang ke terakhir kalinya. Namun Surya hanya melihat Citra yang sedang mempresentasikan karyanya dari jauh tanpa Citra mengetahui keberadaan dirinya. Namun Citra juga mengetahui bahwa Surya telah menghampiri pamerannya. Terlihat dari foto Surya yang berukuran besar diselipkan foto Citra yang berukuran kecil oleh seseorang yang pastinya oleh Surya. Ia membuat Citra senyum bahagia. Sambil menunggu kapal nelayan datang, mereka akhirnya saling perpisahan dan akan selalu menunggu Surya kembali dalam jangka waktu yang mungkin sangat lama, sampai status wanted-nya hilang. Surya mengenang kebersamaan dirinya bersama keempat saudaranya. Dengan perginya Surya menandakan bahwa film pun berakhir. Ending yang sangat mengharukan. Kesimpulan yang dapat para cendekiawan ambil adalah, janganlah engkau merusak persahabatanmu,
karena persahabatan yang kita jalani akan selalu membantu kita dalam menghadapi suatu masalah. Dan juga jangan kalian berzina.